vaksinasi umroh atau haji itu ada yang dianjurkan itu ada 3. Jadi vaksinasi meningitis, influenza, sama pneumokokus itu. Tapi kalau untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mila dalam Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas nih terkait dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi apa yang kita bahas yaitu vaksinasi untuk orang dewasa, karena beberapa di zaman saat ini sudah bisa untuk dilakukan perjalanan ke luar negeri kan. Nah, ada beberapa negara yang mempersyaratkan perlunya vaksinasi tertentu sebagai persyaratan perjalanan. Oke, nanti pengen tahu apa aja? Jangan lupa nonton video kami, terus juga jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Lalu di-share ke teman-teman kalian biar semuanya tahu kalau kita punya video di RSN Utuban. Oke, nah untuk membahas soal itu kami mendatangkan bintang tamu spesial. Beliau adalah seorang dokter di RSN Utuban. Oke, kita sambut Dr. Diastrina Purnamasari. Selamat pagi Dr. Dias. Selamat pagi Dr. Mila. Oke, gimana kabarnya nih Dok? Alhamdulillah baik. Ya, makasih banyak ya Dok sudah mau hadir di podcast kami. Siap-siap. Ya, mungkin teman-teman nih baru perjalanan nih ketemu namanya Dr. Dias. Mungkin beberapa udah pernah tahu nih Dok, ngelewat mungkin dari Halo Dok atau mungkin konsultasi dulu waktu periksa ke RSNU gitu ya. Oke, buat teman-teman nih Dr. Dias ini adalah seorang kepala bidang medis di RSN Utuban ya saat ini ya Dok ya. Betul. Oke, nih sebelum bahas soal vaksinasi nih Dok, kita bahas yang santai-santai dulu ya Dok ya. Iya, siap-siap Dr. Mila. Oke, Dokter Dias, kesibukannya apa sih Dok kalau sehari-harinya? Iya, kalau sehari-hari saya sih tentunya sebagai karyawan di Rumah Sakit NU. Kebetulan saya sudah di manajemen kalau di Rumah Sakit NU, jadi mulai pagi sampai jam 4 sore saya full di rumah sakit, kemudian jam 4 sore pulang nih, ya itu memang waktunya untuk keluarga, untuk anak-anak, kembali lagi menjadi ibu rumah tangga. Oke, berarti nggak jauh beda sama saya berarti ya Dok? Iya betul. Dokter Dias sendiri bergabung di RSN Utuban sudah berapa lama sih Dok? Kalau saya itu sejak 2015 Dokter Mila, jadi udah sekitar 7 tahun ya. Oke. Udah. Kalau berkecimpung di manajemen ini sudah berapa tahun Dok? Kalau di manajemen itu baru sekitar 3-4 tahun lah. Tapi sebenarnya dari awal itu dulu sudah dari tahun kedua saya di sini itu sebenarnya sudah double ya istilahnya dengan pelayanan juga dan manajemen. Tapi untuk full yang manajemen itu sekitar 3-4 tahun ini. Oke, kalau Dokter Dias nih dulu pengalamannya sebagai, berarti kan pernah pelayanan nih Dok ya? Pernah jaga UGD saya. Gimana sih Dok kesan sebagai dokter di layanan gitu ya, yang melayani pasien mungkin di garda terdepan di UGD gitu Dok? Ada nggak sih pengalaman yang berkesan dulu selama jaga UGD? Tentunya kalau sebagai dokter jaga, apalagi dokter jaga UGD itu sangat banyak sekali pengalamannya Dokter Mila ya, mulai dari hal yang menyenangkan, hal yang menyedihkan, itu campur-campur lah gitu. Jadi ya dulu itu pernah di UGD dimarah-marahin keluarga pasien, itu juga pernah. Kemudian kalau saya itu ikut merasakan sedih kalau pas dulu ada pasien bayi itu datang ke UGD sudah sangat parah sekali dan akhirnya meninggal. Itu rasanya di hati itu kayak gimana ya, kayak nggak tega, sedih, campur gitu loh. Jadi kayak membayangkan ya Allah ini anak kecil gitu loh. Tapi kenapa kok sampai terlambat dibawa ke UGD kayak gitu sih. Jadi banyak sekali pengalamannya. Kalau sekarang nih Dokter Dias kan sudah 3 tahun 4 tahun ini sibuk di manajemen ya Dok ya. Kangen nggak sih pengalaman pelayanan ke pasien lagi gitu Dok? Atau mungkin sambil sesekali juga pasti pelayanan sama pasien? Ya kalau untuk pelayanan ke pasien itu saya masih tetap ya Dokter Mila, karena saya juga megang polivaksin di Rumah Sakit NU. Jadi di sela-sela kesibukan di manajemen itu kami juga melayani pasien
vaksinasi gitu. Oke, jadi memang ya Dokter Dias dan beberapa dokter yang lainnya selain kesibukannya di manajemen, tapi juga memberikan pelayanan di polivaksinasi ya Dok betul. ya. Oke, terkait dengan vaksinasi sebenarnya apa sih Dok pentingnya kita melakukan vaksinasi? Apalagi kan mungkin kita konteksnya lebih ke orang dewasa nih Dok ya. Mungkin kan kalau kita familiarnya kan anak kecil secara rutin mungkin setiap bulan gitu ya, hampir setiap bulan itu divaksin gitu. Kalau orang dewasa masih perlu nggak sih Dok dilakukan vaksinasi? Jadi kalau untuk orang dewasa sebenarnya masih perlu Dokter Mila, apalagi kalau untuk kondisi pada saat ini itu kan juga ada COVID, kemudian orang dewasa itu juga perlu mendapatkan vaksin influenza, itu juga penting, apalagi kondisi pandemi seperti ini, influenza sama vaksin COVID itu juga sangat penting untuk orang dewasa kayak gitu. Jadi untuk vaksinasi itu ya kita istilahnya sebagai upaya ya, usaha pencegahan untuk gimana sih caranya supaya kita itu tidak terkena penyakit tersebut gitu. Oke, jadi kalau tadi yang dijelaskan oleh Dokter Dias bahwa vaksinasi itu adalah upaya untuk kita agar tidak menjadi sakit ya Dok ya, karena saat waktu ketemu sama virus ataupun bakteri yang terpapar sama kita. Sebenarnya berarti vaksinasi itu bukan seperti persepsi orang-orang di mana kita itu diberikan kayak kuman yang menyebabkan kita sakit seperti itu, bukan ya Dok ya? Bukan, iya bukan. Jadi vaksinasi itu kan banyak jenisnya ya Dokter Mila. Mungkin dulu pas Dokter Mila sekolah, juga saya sekolah itu juga kan ada yang virus hidup yang dilemahkan, ada yang inaktif dan lain sebagainya. Memang banyak sekali jenis-jenisnya kan kayak gitu. Jadi memang vaksinasi itu sebenarnya bukan kita dimasukkan penyakit yang membuat kita sakit seperti itu ya. Jadi sebenarnya hanya untuk mengenalkan. Jadi tubuh kita kan memang punya sistem perlindungan sistem imun ya, untuk jadi kayak dikenalkan aja ini loh, mungkin cuma segmennya gitu kan, atau mungkin yang sudah mati seperti itu ya Dok ya. Kayak apa ya istilahnya, kayak merangsang ya. Kayak tester mungkin ya betul sekali. Jadi mungkin ya persepsi itu memang yang harus dihilangkan dari masyarakat awam ya. Jadi bukan saya takut vaksin karena yang dimasukkan itu penyakit gitu. Iya itu kalau menurut saya sih itu kurang tepat kayak gitu. Jadi sebenarnya vaksinasi sendiri itu bisa dibilang nggak berbahaya ya Dok ya? Enggak. Oke, biar mungkin memang ada efek-efek samping yang mungkin dialami, tapi sebenarnya itu kejadiannya juga nggak banyak ya Dok. Itu sangat-sangat kecil. Kadang seseorang yang habis divaksin itu kadang juga nggak muncul istilahnya kayak kejadian ikutan pasca imunisasi ya atau KIPI itu. Jadi itu memang sangat ringan dan kecil sih kejadiannya gitu. Oke. Kalau ini kan Dok dengan perbaikan kondisi ekonomi terus juga kondisi COVID saat ini yang sudah semakin terkendali ya Dok ya. Perjalanan ke luar negeri seperti haji, umroh seperti itu kan udah semakin banyak. Teman-teman juga banyak mungkin nggak hanya perjalanan untuk itu ya, mungkin perjalanan bisnis seperti itu juga sudah banyak dilakukan. Sebenarnya apa aja sih Dok vaksin yang diperlukan misalnya atau dipersyaratkan misalnya untuk haji, umroh atau perjalanan ke luar negeri yang lainnya? Kalau untuk yang umroh atau haji ya Dokter Mila. Jadi kalau untuk vaksinasi umroh atau haji itu ada yang dianjurkan itu ada 3. Jadi vaksinasi meningitis, influenza sama pneumokokus itu. Tapi kalau untuk perjalanan ke luar negeri yang lain itu biasanya kita tergantung daerah mana yang atau negara mana yang mau dikunjungi. Kadang itu ada negara juga yang dipersyaratkan vaksinasi yellow fever kayak gitu, vaksinasi meningitis kalau memang daerah-daerah yang endemis penyakit tersebut ya. Betul. Oke, berarti kalau haji ada 3 itu ya Dok ya, influenza, meningitis sama pneumokokus. Tapi yang wajib itu kalau untuk haji dan umrah memang vaksin meningitis. Oh gitu ya, itu wajib ya. Ya wajib. Ditambah mungkin sekarang COVID mungkin ya Dok ya. Iya betul sekali, COVID itu juga dipersyaratkan pemerintah. Jadi teman-teman nih yang udah berencana mungkin umroh atau udah persiapan untuk haji, jangan lupa dipastikan sudah vaksin nih tadi ya Dok ya. Sudah vaksin COVID tentunya, kemudian vaksin meningitis itu juga penting karena wajib ya, itu diwajibkan oleh pemerintah kita. Kemudian yang paling penting juga kalau nggak salah kemarin saya baca itu untuk persyaratan haji dan umroh itu usia di bawah 65 tahun Dokter Mila. Oke, berarti untuk usia lebih dari itu masih belum bisa ya Dokter ya? Iya, kalau setahu saya sih belum, karena yang saya baca di aturan Kemenkes itu
usia kurang dari 65 tahun, kemudian sudah vaksin COVID lengkap, dosis lengkap yang diakui oleh WHO, kemudian vaksin meningitis itu juga dipersyaratkan. Oke, nah kalau tadi kan sudah dijelaskan nih dok, ada vaksin-vaksin apa aja nih yang wajib untuk dilakukan sebelum pemberangkatan. Nah, kalau misalkan saya mau berangkat nih minggu depan atau 2 minggu lagi, sebenarnya kapan sih dok saya itu harus melakukan vaksinasi? Apakah H-1 ataukah sebelum berangkat nih saya langsung ke rumah sakit Langsung dulu nih vaksin buru-buru. dulu kayak gitu? Atau mungkin sudah bisa nih dipersiapkan mungkin 1 bulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya seperti itu? Iya, jadi untuk vaksin meningitis sendiri itu kami menyarankan atau dari KKP ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan itu disarankan minimal 10 sampai 14 hari sebelum keberangkatan. Karena apa? Karena respon antibodi itu timbul dari yang vaksin meningitis itu tadi ya, respon antibodinya itu timbul setelah hari ke-10 sampai ke-14. Jadi kalau misalkan mau berangkat 5 hari lagi terus baru vaksin, ya boleh sih. Cuman kan nanti targetnya yang mau dicapai kan nggak bisa terrealisasi kan, karena respon antibodinya baru timbul setelah 10 sampai 14 hari itu tadi gitu. Jadi waktu takutnya udah sampai di sana tapi kekebalannya itu belum terbentuk gitu iya, ya, dok, jadi kan sama aja kan, aja bohong Dokter gitu ya, Mila, dok, apalagi ya. kalau pas ada virus nih atau bakteri yang masuk, otomatis kan nggak ada perlindungan kayak gitu. Tapi tetap kalau dari KKP minimal 10 hari gitu. Tapi tetap aja bagaimanapun tetap lebih baik vaksin daripada tidak vaksin Iya, gitu betul ya, dok. sekali. Nah, banyak nih dok, mungkin teman-teman yang mungkin baca-baca di internet atau mungkin sempat baca berita-berita yang ya mungkin share grup WA gitu ya dok ya. Ada katanya vaksin yang nggak halal nih dok, dan itu yang membuat seringkali itu kayak mau vaksin itu maju mundur, bahkan kayak bisa dibilang kalau saya bisa nggak vaksin saya berani bayar berapapun, kadang ada yang bilang kayak gitu ya dok bahasanya. Nah sebenarnya vaksin yang diberikan itu halal nggak sih dok? Kayak itu kan karena tadi kan kebanyakan mungkin karena haji dan umroh, dan alasannya kan karena muslim seperti itu. Betul. Kalau untuk vaksin meningitis yang kami berikan di Polivaksin Rumah Sakit NU, insya Allah itu sudah halal, karena kami juga meminta sertifikat halal dari distributor dari vaksin tersebut, dan itu ada di Polivaksin. Jadi insya Allah vaksin-vaksin yang diberikan itu udah halal. Oke, jadi nggak perlu khawatir lagi bahwanya vaksin yang diberikan di RSNU insya Allah sudah ada sertifikasi halalnya. Jadi nggak perlu khawatir lagi, kalau memang diperlukan bisa langsung menghubungi ke RSNU. Betul gitu ya dok sekali. ya. Oke. Nah tadi kan ada beberapa vaksin nih dok yang perlu dipersyaratkan untuk dilakukan sebelum melakukan perjalanan kan. Nah kalau misalkan saya sempatnya cuman hamil 2 minggu nih dok mau ke rumah sakit, apakah bisa beberapa vaksin itu dilakukan pada waktu yang bersamaan atau memang harus ada jedanya seperti itu dok? Oke. Untuk pemberian vaksin biasanya kan kalau orang untuk mau umroh atau haji itu kan biasanya minta vaksin meningitis, jelas ya itu wajib. Kemudian yang kedua pilihannya adalah influenza. Jadi gimana sih, bisa nggak kalau diberikan secara bersamaan? Kalau dari kami itu bisa. Dulu pas kami ikut pelatihan juga itu juga enggak masalah, jadi diberikan secara bersamaan pada waktu yang bersamaan, cuman pemberiannya di tempat yang berbeda. Jadi misalkan yang vaksin meningitis itu di lengan kiri, nanti yang influenza itu diberikan di lengan kanan kayak gitu. Berarti tetap boleh Tetap dilakukan boleh, bersamaan betul, ya dok ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir nanti kayak gimana nih ada udah reaksi, dimasukkan atau gimana, 2 vaksin perang di dalam gitu. Kayak banyak ya dok ya Iya, pemikiran-pemikiran kayak gitu ya. Insya Allah enggak masalah, karena itu kan juga sudah dilakukan penelitian ya Dokter Mila. Jadi kita melakukan itu juga berdasarkan hasil-hasil penelitian seperti itu. Nah terkait dengan vaksin nih, kan orang-orang sekarang sudah semakin apa ya dok ya, semakin paham nih soal vaksinasi ya, semenjak COVID utamanya ya dok ya. Bahasannya KIPI itu udah semakin terdengar ya, kayak mungkin kayak Moderna gitu contohnya, kan kita sangat terasa nih dok efeknya setelah vaksinasi. Adakah KIPI-KIPI yang dirasakan oleh mungkin pasien-pasien dokter sebelumnya terkait dengan vaksin meningitis dan lainnya dok? Oke. Kalau untuk KIPI, untuk vaksin meningitis, pasien-pasien yang sudah pernah
vaksinasi di rumah sakit NU. Selama ini saya belum pernah mendengar sih adanya KIPI. Cuman kalau misalkan timbul KIPI itu biasanya sangat ringan, Dokter Mila. Jadi mungkin badan kerasa kayak meriang-meriang kayak gitu, terus ada nyeri di bekas suntikan, kemudian bengkak, kemerahan kayak gitu sih. Itu juga sangat ringan sebenarnya. Jadi selama ini sih saya belum pernah mendengar dari pasien-pasien itu ada KIPI dari vaksin meningitis atau influenza. Tapi kalau mungkin untuk vaksin COVID itu banyak ya, apalagi yang dapat Moderna, Pfizer itu ya, itu kayaknya ini ya KIPI-nya sangat berat. Sampai kalau yang Moderna dulu sampai demam 3 hari kayak gitu ya, terus lengan ini nyeri sekali. Dokter Mila kayaknya juga mengalami ya. Iya, saya dulu waktu Moderna itu sampai 3 hari dok, nggak bisa bangun, rasanya demam, menggigil gitu ya. Lengan itu kayaknya digerakkan sedikit aja dong, nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah kemarin yang Pfizer yang dosis ke-4 ya, alhamdulillah nggak sampai segitu sih. Memang kayak cuma pegel nyeri aja, ya, nyeri di lengan. Cuman habis itu minimal kan? Minimal, meriang-meriang juga minimal, jadi nggak terlalu, ya nggak seberat waktu Moderna. Ya, banyak yang ambruk itu ya dok ya. Iya, kalau Moderna itu habis vaksin pagi, sorenya loh kok sudah pada pulang, sudah ada. Besoknya udah ada yang nggak masuk kayak gitu. Ya memang ya, alhamdulillah kalau yang tadi kayak meningitis gitu itu nggak sampai segitunya ya dok ya. Nggak sampai segitunya sih, itu pun ringan sekali. Kalau demam pun juga demam ringan. Oke, jadi maksudnya kayak pasien yang mau vaksin itu kan setelahnya masih bisa beraktivitas yang lainnya gitu ya dok ya. Nggak masalah. Nah kalau kayak vaksin kan kayak vaksin, contohnya vaksin COVID nih dok, itu kan perlu booster nih. Kayak kita mungkin sekitar 6 bulan kurang lebih kan harus di booster lagi. Harapannya kan antibodi yang terbentuk yang tersedia siap ready pakai gitu kan banyak ya dok ya. Kalau kayak meningitis atau influenza itu perlu nggak sih dok dilakukan booster atau dosis ulang? Iya, jadi kalau untuk influenza, influenza itu ada dosis ulangannya Dokter Mila. Jadi dia bisa bertahan di dalam tubuh kita itu selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan mau ulang lagi ya 1 tahun kemudian itu bisa dilakukan ulangan. Terus kalau untuk vaksinasi meningitis itu juga ada dosis ulangannya karena dia bertahan 2-3 tahun. Tapi kalau biasanya sih orang-orang kalau saya kan nggak mau berangkat umroh lagi atau berangkat haji lagi dalam waktu 2-3 tahun ini, ya udah deh nggak usah vaksin meningitis. Sebenarnya itu tergantung dari kebutuhannya orang ya. Kalau misalkan orang tersebut masih pengen melindungi dirinya dari bakteri penyebab meningitis ya boleh dilakukan dosis ulangan kayak gitu. Oke, jadi memang tidak suatu kewajiban gitu ya dok ya, tapi bisa dilakukan gitu ya dok. Oke. Nah, mungkin ada lagi nih dok yang bertanya-tanya dok. Saya kan banyak nih dok sekarang klinik yang datang ke rumah, misalkan kayak saya mau vaksin A, nanti tim dari kliniknya datang ke rumah, divaksin di rumah seperti itu kan. Saya nggak perlu nih ke rumah sakit. Tapi kenapa sih dok kayak meningitis, influenza atau untuk yang perjalanan ke luar negeri itu kok nggak bisa gitu ya, harus di rumah sakit? Saya harus ke rumah sakit nih dok, padahal kalau bisa di rumah saya lebih senang di rumah gitu ya. Iya. Jadi gini Dokter Mila, untuk penyedia layanan vaksinasi meningitis itu kan kita harus mendapatkan izin dari KKP ya, kantor kesehatan pelabuhan. Nah, itu memang dipersyaratkan di situ bahwa vaksinasi yang dilakukan kepada jamaah haji atau umroh itu harus dilakukan di fasilitas kesehatan. Ya, jadi karena apa? Karena takutnya kalau vaksinasi itu sebenarnya kan juga ada reaksinya ya, kan. Kalau misalkan yang kita khawatirkan kalau terjadi reaksi yang sangat berat, yaitu seperti shock anafilaktik yang sampai harus pasiennya sampai nggak sadarkan diri kayak gitu, kan itu harus dapat penanganan yang cepat ya. Kalau misalkan kita lakukan itu di rumah jamaah atau di biro travelnya, kalau misalkan ada kejadian itu kan juga gimana nih cara penanganan kita, kan nggak bisa cepat. Kalau dilakukan di fasilitas kesehatan semuanya tersedia, peralatan dan obat-obatan untuk yang shock anafilaktik itu tadi tersedia, itu kan kita bisa melakukannya dengan cepat sehingga pertolongan kepada pasien juga lebih maksimal kayak gitu. Kalau untuk terus kalau yang
sebenarnya kalau vaksin meningitis itu juga kan kita juga menerbitkan buku ICV ya. Buku ICV itu yang buku kuning biasanya itu kan juga harus diterbitkan setelah dia mengikuti vaksinasi meningitis dan itu cetaknya juga real time. Jadi nggak bisa vaksin sekarang baru dicetak besok atau dicetak 2 hari kemudian, nggak bisa. Jadi memang harus dicetak pada saat hari itu dia vaksin, dicetak secara online dan itu langsung masuk ke data di pusat kayak gitu. Jadi teman-teman nih bagi yang mau vaksin segala macam nih, vaksin kayak meningitis terutama untuk perjalanan internasional, semua hasil data vaksinasi itu langsung otomatis kami input ya dok ya. Jadi betul. memang ada database yang sifatnya nasional. Di sana seperti tadi disebutkan oleh dokter Dias bahwasanya dicetaknya real time. Jadi saat itu juga nanti langsung terbaca. Saat kita misalnya mau perjalanan ke luar negeri nih, udah di bandara dimasukkan NIK kita aja sudah langsung muncul datanya dok ya. Jadi jangan sampai kepikiran saya malsuin nih dok gitu nggak ya. bisa ya malsuin buku kuningnya gitu nggak kan. bisa Kan karena nanti itu, karena nanti kan sudah terekod tuh di data database-nya KKP itu juga kan. Di situ dijelasin ya dok ya, kita vaksinnya kapan, yang melakukan itu yang melakukan siapa, apakah tempatnya memang sudah dapat izin dari KKP, itu semuanya ada tercetak di buku itu. Iya, karena memang beresiko nih disalahgunakan betul ya dok ya. sekali. Sebenarnya kan ada aturan itu kan hanya untuk melindungi kita sebenarnya dok ya. Kan kalau di kondisi di luar kita kan bertemu dengan banyak orang yang mungkin ada penyakit-penyakit endemis di sana yang nggak mungkin nggak diinginkan bisa ketularan terus akhirnya terbawa sampai ke sini begitu ya dok ya. Jadi memang sifatnya hanya untuk proteksi sebenarnya ya. Oke. Kalau misalkan nih kita mau vaksin dok, sebenarnya ada nggak sih yang perlu dipersiapkan mungkin dari segi fisik ataupun mungkin yang lainnya? Ya, jadi kalau untuk persiapan sebelum vaksin itu tentunya badan kita harus fit ya dokter Mila, jangan sampai ada sakit, ada demam kayak gitu. Kalau untuk demam pasti sudah nggak bisa kalau vaksin karena kan itu kan kekebalan tubuhnya juga terganggu kan pastinya kayak gitu. Terus istirahat yang cukup sebelumnya, jadi malamnya gitu harus tidur cukup karena itu ada biasanya pasien karena besoknya mau vaksin kepikiran nggak bisa tidur, akhirnya datanglah ke polivaksin nih pagi. Bu, tensinya kok tinggi ya gitu. Iya dok, karena saya tadi malam nggak bisa tidur. Waduh, itu kan pasti akan ini juga kan nggak bisa vaksin pada hari itu kan. Akhirnya ditunda gitu akhirnya ya dok ditunda ya? Iya kan, kasihan. Harus balik lagi harus besoknya. Balik lagi iya ya, jadi ya mungkin buat ibu-ibu, bapak-bapak atau teman-teman yang lainnya yang mau vaksin, tolong dipastikan nih kalau memang punya kayak penyakit komorbid gitu ya. Insya Allah kalau misalnya sudah terkendali tekanan darahnya, gula darahnya segala macam bisa langsung vaksin ya dok. Tapi kalau misalnya hasil labnya atau yang lainnya masih bagus perlu nih, itu harus perlu dikontrol lagi. Oke, ditunda gitu. dulu. Iya, ditunda ya, dok, dulu. ya. Mungkin perlu misalkan untuk gula darahnya mungkin perlu dikontrolkan ke spesialis penyakit dalam atau yang lainnya kayak gitu. Jadi memang kalau vaksin ini lebih baik tidak terlalu mepet gitu ya dok iya, ya waktu betul. mau perjalanan. Jangan 10 hari atau 14 hari mau berangkat, 10 atau 14 hari mau berangkat baru vaksin. Sebenarnya sih jangan terlalu mepet seperti itu. Kalau saya sarankan sih mendingan sih 1 bulan sebelumnya sih, itu lebih amannya. Karena kan kalau mepet kan takutnya kayak tadi ada kondisi-kondisi tertentu ternyata distensi darahnya tinggi, otomatis kan mundur lagi. Oke, belum lagi juga soal kesediaan Iya, vaksinnya juga betul. ya dok ya. Nah kadang kan karena memang harus pesan gitu kan, belum tentu waktu itu sudah tersedia, ready gitu ya dok ya. Jadi betul. tidak bisa terlalu mepet gitu ya. Jadi emang harus dipastikan dulu kondisinya bagus juga, terus vaksinnya juga tersedia, jadi bisa segera vaksin. Kalau tadi kita nih bahas terus nih soal polivaksin, sebenarnya di RSNU itu polivaksin itu harinya hari apa aja sih dok? Ya, jadi kalau untuk di Rumah Sakit NU, polivaksinnya itu kami buka hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai 3 sore. Jadi insya Allah setiap hari kami standby, kecuali hari Sabtu sama Minggu, kayak gitu.
Ya, jadi vaksinnya tetap harus harus di tempat gitu ya Dok Iya, ya, nggak bisa nggak didatengin bisa. ke rumah kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi ke RSNU, mungkin untuk daftar secara online bisa, lewat bisa. WA bisa, Bisa. langsung daftar langsung gitu. Yang jelas kami siap melayani. Cuman nanti kita akan pastikan lagi ketersediaan vaksinnya seperti Vaksinnya itu, ya, betul. Dok, ya. Ha-ha. Oke. Oke Dok, kalau tadi kita sudah bahas-bahas nih banyak banget soal vaksin nih Dok ya, mungkin orang awam. Kalau di sini sebenarnya kalau mau perjalanan kayak gitu hanya cukup dengan vaksinasi itu atau memang perlu nggak sih Dok kita melakukan general check up sebelumnya untuk memastikan kondisi kita fit? Jadi perjalanan juga kan itu kan menguras tenaga ya Dok iya, ya. betul. Kadang juga kita capek gitu kan tiba-tiba takutnya drop kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk general check up mungkin kalau saya bilangnya sih perlu ya Dokter Mila, karena apalagi kalau perjalanan ke luar negeri itu kan kita juga butuh tenaga ekstra, kita bisa berjam-jam di pesawat, itu kan juga kondisinya ya mungkin terbatas ya kalau di pesawat nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi tetap sih perlu general check up, jadi mungkin kayak pengukuran tekanan darah kayak gitu, terus cek lab yang lain itu juga perlu sih kalau menurut saya. Oke, nih makasih banyak nih Dokter Dias nih kita bahas waktu Iya. udah, saya rasa sih udah sangat menjawab nih pertanyaan dari warga-warga internet nih. Alhamdulillah. Terkait soal vaksin ya Dok ya, karena ya kadang orang kan karena belum tahu itu jadi kadang takut ya Dok ya. iya. Nah, kita berusaha nih jawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ambigu di benak teman-teman. Nah, kita kembali lagi soal Dokter Dias nih. Oke. Dokter Dias, Iya. Dokter Dias kan sebenarnya sudah lama nih sebagai warga RSNU ya Dok ya. Dokter Dias sendiri gimana sih mengalami suka dukanya di RSNU selama 7 tahun terakhir ini Dok? Gimana ya kalau suka duka sebenarnya sih kalau saya sendiri menyenangkan di sini itu karena apa? Lingkungannya nyaman, terus teman-temannya juga nyaman. Jadi teman-teman di sekitar saya itu menyenangkan semua gitu loh. Jadi teman-teman itu kayak rasanya keluarga gitu loh. Kita gak ada rasa apa ya istilahnya iri kayak gitu, ndak ada. Kita semua itu kayak rasa keluarga kayak gitu sih. Jadi sebenarnya dokter ya nyaman dan betah Nyaman gitu ya iya. di sini ya Dok ya. Makanya Kalau sudah kalau berjalan misalkan bertahun-tahun. kalau misalkan nggak betah nggak mungkin nih sampai 7 tahun. Nah, Dokter Dias sendiri kan sekarang lagi sekolah lagi ya Dok ya. Iya. Gimana Dok? Pengalamannya sekolah sambil bekerja nih itu kan ya sebenarnya kan bekerja sendiri sudah menyita waktu dan betul. tenaga dokter, kok masih sempat-sempatnya dokter sekolah gitu. Ya jadi kalau misalkan sekolah itu alhamdulillahnya nih ya pada masa pandemi ini sekolahnya online. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak butuh banyak tenaga atau waktu untuk mondar-mandir ke Kampus ke ya, kampus ya. Jadi alhamdulillah sangat diuntungkan dengan kondisi pandemi ini kuliahnya online. Kemudian kalau saya sih kuliahnya biasanya itu malam hari atau kalau enggak sehari Sabtu sama Minggu. Ya memang kita harus merelakan ya hari weekend. Waktunya berkumpul dan jalan-jalan sama keluarga padahal ya Dok tapi ya. iya tapi untuk kuliah tapi enggak apa-apa lah. Insya Allah itu kan berjalan 2 tahun ini aja kayak gitu. Kalau dokter dia sudah mulai kapan sih Dok masuk kuliahnya ini Dok? Kalau masuk kuliah itu sudah mulai awal tahun kemarin ya. Oke, Dokter Mila. berarti Jadi udah masuk tahun kedua ini ya Dok ya? Udah 2 semester sih, ini masuk semester 3. Oke, semoga lancar ya Dok ya. Amin, Sekolahnya nanti amin. juga segera lulus Amin. dengan cum laude. Amin. Amin. Dok, ini kalau harapannya nih buat RSNU ke depannya dari sudut pandang Dokter Dias apa nih Dok? Kalau untuk RSNU sendiri tentunya saya mengharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya pelayanan yang paripurna ya, Dokter Mila. Dan Islami ya Dok. Jadi saya mengharapkan sih semua ada di Rumah Sakit NU. Jadi masyarakat yang di Tuban itu bisa mendapatkan pelayanan, nggak harus pergi ke luar kota. Jadi nggak harus pergi ke Surabaya, nggak harus pergi ke mana lagi Malang atau dan lain sebagainya. Jadi
kita bisa dapatkan semua pelayanan itu di Rumah Sakit NU. Semoga kedepannya Rumah Sakit NU semua pelayanan dapat dilayani. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dok, ada nggak nih apa closing statement nih buat teman-teman yang nonton podcast kita nih, Nukleus Podcast? Boleh nih pesan sebagai dokter atau sebagai vaksinator, sebagai kabin medis juga boleh. Apa ya Dokter Mila, mungkin ini ya, jadi untuk masyarakat warga Tuban, pokoknya jangan takut lagi untuk vaksinasi, karena vaksinasi itu juga penting untuk tubuh kita, jadi untuk melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Jadi jangan takut untuk vaksin. Oke, tepuk tangan nih buat Dokter Dia. Terima kasih banyak nih Dok. Kita sudah diberikan pencerahan nih terkait vaksinasi. Jadi teman-teman tidak perlu takut lagi bahwasanya vaksinasi itu tujuannya adalah untuk membentuk kekebalan tubuh kita. Jadi harapannya kita nggak sampai sakit waktu ketemu sama kumannya gitu ya Dok. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Dokter Dia sudah hadir di podcast kami. Mungkin mohon maaf kalau ada salah kata atau sikap. Sama-sama ya. Jangan kapok-kapok nanti kami undang lagi ya Dok ya. Dengan bahasan-bahasan yang lainnya lagi. Oke. Nggak terasa nih kita sudah ada di penghujung acara Nukleus Podcast pada pagi hari ini. Jangan lupa nih teman-teman lakukan komen di kolom komen ya, tapi jangan lupa bahasanya yang baik. Oke. Terus jangan lupa like, subscribe, terus juga di share dan juga nyalakan loncengnya biar kalau tahu kalau kami punya video baru. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jargon dulu nih Dok. Oke. Nukleus Podcast nanti ngobrol santai dan maknyus. Oke. Nukleus Podcast ngobrol santai dan maknyus. Dadah.